Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum rapat paripurna dimulai, perkenankan kami menyampaikan laporan kepada yang terhormat pimpinan rapat paripurna sebagai berikut. 1. Kehadiran anggota Dewan. Dari 50 anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 30 orang, dan yang belum hadir berjumlah 20 orang. Agenda rapat paripurna: penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Yang memimpin rapat paripurna Ketua DPRD, Bapak Haji Muhammad Kamaludin. Demikian laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjuti dengan lagu Batamku. Hadirin dimohon berdiri. Berpijak tanah, menjunjung langit, sinar mentari damaikan hati ini. Berikan sumbangsi untuk pertiwi di bawah Melayu payung negeri. Tak pernah berhenti kita berdetak, tak pernah lelah kita berkasih. Giat mencipta, teguh berkarya, bersama tegakkan bila industri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam, sekaligus Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam, beserta jajaran pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, hadir bersama kita, dan Kodaeral 4 diwakili Kolonel Laut Sarif Hidayat. Terima kasih Pak. Dari Dandim 0316 diwakili Kapten Zulkarnain. Terima kasih Pak. Dari Danlanut diwakili Kapten Yudi Marpaung. Selamat datang. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, yang terhormat pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu, pimpinan asosiasi, para undangan, rekan-rekan pers, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini perkenankan saya atas nama pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perkenan Bapak, Ibu, dan Saudara memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Batam. Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mengatur bahwa rapat paripurna ini dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 dari jumlah anggota Dewan. Adapun jumlah kehadiran anggota Dewan sebagaimana telah dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, dari 50 orang anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 30 orang. Dengan demikian rapat paripurna ini telah memenuhi quorum dan dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon petunjuk dan bimbingannya, pada hari ini Rabu, tanggal 10 Juni 2026, tepat pukul 11:10 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna ketiga, masa persidangan 3, tahun sidang 2026, saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Agenda rapat paripurna hari ini adalah penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Berdasarkan ketentuan pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, junto pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019. Disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan menindaklanjuti surat Sekretariat Daerah Kota Batam nomor B/50-150.115.1/BPKAD/Romawi 5/2026 tanggal 19 Mei 2026. Hal jadwal penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Maka pada rapat paripurna hari ini, Wali Kota Batam akan menyampaikan penjelasan dan menyerahkan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025.
Sebelum Wali Kota Batam menyampaikan pidato penjelasannya, pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan apresiasi atas diperolehnya kembali opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Batam tahun anggaran 2025 untuk yang ke-14 kali secara berturut-turut. Tepuk tangan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari usaha dan kerja keras seluruh unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Batam dan diharapkan hal ini akan tetap menjadi motivasi dan dorongan bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja terutama terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Prestasi tersebut tentu membanggakan kita semua, namun masih ada catatan-catatan yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Batam untuk segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pasal 2 ayat 3 Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. DPRD Kota Batam meminta kepada Wali Kota Batam segera menindaklanjuti LHP BPK tersebut sesuai jadwal waktu dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kepada Wali Kota Batam dipersilakan menyampaikan pidato penjelasan atas ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Pidato penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Batam, yang saya hormati para Wakil Ketua DPRD Kota Batam, para anggota DPRD Kota Batam, Ibu Wakil Wali Kota Batam, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Saudara Sekretaris Daerah Kota Batam, Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri Kota Batam, rekan-rekan para asisten, Saudara Inspektur, Kepala SKPD, para rektor, pemuka masyarakat, alim ulama, pimpinan Ormas, Orsospol, LSM, dan rekan-rekan pers serta hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini, kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Batam dalam rangka penyampaian dan penjelasan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Berdasarkan ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan ketentuan pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai ketentuan tersebut, pemerintah Kota Batam pada kesempatan ini menyampaikan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan telah diserahkan kepada DPRD Kota Batam dan pemerintah Kota Batam pada tanggal 2 Juni 2026 yang lalu
dengan opini wajar tanpa pengecualian. Alhamdulillah, pemerintah Kota Batam telah berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-14 kalinya secara berturut-turut. Semoga opini ini dapat terus dipertahankan pada masa yang akan datang. Dengan opini WTP tersebut, secara umum laporan keuangan pemerintah Kota Batam tahun 2025 sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Batam yang selama ini telah memberikan dukungan dan kerjasamanya, sehingga laporan keuangan pemerintah Kota Batam tahun anggaran 2025 ini kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Penyampaian Ranperda ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Di samping itu, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Batam tahun 2025 juga berfungsi sebagai dasar evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat. Meskipun pemerintah Kota Batam mendapatkan opini WTP, namun masih ada catatan-catatan yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Batam untuk segera ditindaklanjuti paling lama 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima sesuai rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah yang mengamanatkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan penjelasan umum Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 yang kami sampaikan terdiri dari antara lain sebagai berikut. 1. Romawi, laporan realisasi anggaran. A. Realisasi pendapatan. Pendapatan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 4.295.914.712 rupiah dengan realisasi sebesar 4.144.860.434 rupiah,52 atau terrealisasi sebesar 96,48% yang terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 2.364.539.406 rupiah dengan realisasi 2.256.966,44 rupiah atau terrealisasi sebesar 95,29%. 2. Pendapatan transfer direncanakan sebesar 1.929.528.285 rupiah dengan realisasi sebesar 1.891.846.186 rupiah atau terrealisasi sebesar 97,92%. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
direncanakan sebesar 10.580.652.820 rupiah dengan realisasi sebesar 10.716.639.282,08 rupiah atau terrealisasi sebesar 101,29%. B. Realisasi belanja. Belanja Kota Batam tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 4.459.623.302 rupiah dengan realisasi sebesar 4.759.321,49 rupiah atau terrealisasi sebesar 90,44%, yang terdiri dari 1. Belanja operasi direncanakan sebesar 3.430.934.582 rupiah dengan realisasi sebesar 3.119.630.648,62 rupiah atau terrealisasi sebesar 91,58%, yang terdiri atas A. Belanja pegawai direncanakan sebesar 1.829.324.224.796 rupiah dengan realisasi sebesar 1.719.899.920 rupiah atau terrealisasi sebesar 93,53%. B. Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar 1.458.553.891 rupiah dengan realisasi sebesar 1.275.345.200.824,62 rupiah atau terrealisasi sebesar 88,61%. C. Belanja subsidi direncanakan sebesar 8.250.000.000 rupiah dengan realisasi sebesar 5.257.781.964 rupiah atau terrealisasi sebesar 63,73%. D. Belanja hibah direncanakan sebesar 214.320.155.895 rupiah dengan realisasi sebesar 205.875.940 rupiah atau terrealisasi sebesar 95,66%. E. Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar 8.460.000.000 rupiah dengan realisasi sebesar 8.162.372.000 rupiah atau terrealisasi sebesar 96,48%. 2. Belanja modal direncanakan sebesar 910.288.385.456 rupiah dengan realisasi sebesar 799.420.440,87 rupiah atau terrealisasi sebesar 87,61%, yang terdiri dari A. Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar
231 miliar 624 juta 825.473 rupiah dengan realisasi sebesar 200 miliar 830 juta 976.743 rupiah atau terrealisasi sebesar 86,71%. B. Belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar 234 miliar 912 juta 425.046 rupiah dengan realisasi sebesar 194 miliar 830 juta 488.044,16 rupiah atau terrealisasi sebesar 82,94%. C. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan direncanakan sebesar 419 miliar 569 juta 434.299 rupiah dengan realisasi sebesar 378 miliar 83 juta 650.868,71 rupiah atau terrealisasi sebesar 90,11%. D. Belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar 24 miliar 25 juta 700.638 rupiah dengan realisasi sebesar 23 miliar 604 juta 374.785 rupiah atau terrealisasi sebesar 98,25%. E. Belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar 76 juta rupiah dengan realisasi sebesar 75 juta rupiah atau terrealisasi sebesar 98,68%. 3. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 18 miliar 820 juta 403.264 rupiah dengan realisasi sebesar 2 miliar 109 juta 738.232 rupiah atau terrealisasi sebesar 11,21%. 4. Belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar 7 miliar 500 juta rupiah dengan realisasi sebesar 7 miliar 500 juta rupiah atau terrealisasi sebesar 100% untuk 3 provinsi yang mengalami bencana alam tahun 2025. C. Realisasi pembiayaan. Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 134 miliar 544 juta 902.791 rupiah dengan realisasi sebesar 134 miliar 544 juta 902.790,86 rupiah atau terrealisasi sebesar 100%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan pada tahun 2025. 2. Romawi Neraca. Neraca pemerintah Kota Batam per 31 Desember 2025 terdiri dari A. Aset sebesar 13.720 miliar 145.164.748,80 rupiah yang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Terjadi kenaikan sebesar 5,55% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini disebabkan antara lain karena adanya penambahan aset tetap dari belanja modal, penyesuaian nilai aset, penerimaan hibah dari kementerian, dan hibah dari pihak lainnya. B. Kewajiban utang sebesar 27 miliar 619 juta 686.219 rupiah
Rp219,69, terdiri dari pendapatan diterima di muka, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya. C. Ekuitas, kekayaan bersih sebesar 13.425.578.529,11 Hal ini merupakan kekayaan bersih yang dihitung dari nilai total aset setelah dikurangi seluruh kewajiban utang. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia. 3 Rumawi, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau kekayaan pemerintah Kota Batam untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 antara lain sebagai berikut. 1. Ekuitas awal per 1 Januari 2025 sebesar 12.976.491,57 2. Ekuitas akhir per 31 Desember 2025 sebesar 13.695.528.529,11 terjadi kenaikan ekuitas sebesar 789.624.067,54 rupiah disebabkan antara lain karena adanya kenaikan kas dan aset lain-lainnya. Secara rinci dari masing-masing pos laporan keuangan di atas dapat dilihat pada buku rancangan peraturan daerah Kota Batam tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Demikian penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Wali Kota Batam yang telah menyampaikan penjelasannya. Selanjutnya penyerahan Ranperda secara simbolis dari Wali Kota Batam kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Untuk itu kami persilahkan kepada Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam, pimpinan DPRD Kota Batam untuk mengambil tempat.
Terima kasih telah kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 dari Wali Kota Batam kepada pimpinan DPRD Kota Batam. Setelah penyampaian dan penyerahan Ranperda, maka tahapan berikutnya adalah pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 yang akan dijadwalkan oleh Badan Musyawarah pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, diminta kepada fraksi-fraksi untuk mempersiapkan dan menyampaikan pandangan umum fraksinya. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia, berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mengatur bahwa perpindahan anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling lambat atau paling singkat 1 tahun berdasarkan usulan fraksi. Maka berdasarkan surat dari fraksi Partai Nasdem nomor 011-F-Nasdem /DPRD-BTM Romawi 4 2026 tanggal 21 Mei 2026 perihal rekomendasi peralihan keanggotaan komisi, yaitu peralihan atau perpindahan Saudara Yefri dari anggota Komisi 2 DPRD Kota Batam menjadi anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam. Kemudian, atas usulan fraksi Partai Nasdem tersebut, merubah jumlah keanggotaan alat kelengkapan Komisi DPRD Kota Batam. Selanjutnya, keputusan diserahkan kepada rapat paripurna. Selaku pimpinan rapat paripurna, sebelum mengambil keputusan, kami tanyakan terlebih dahulu kepada seluruh anggota Dewan yang hadir. Apakah saudara-saudara dapat menyetujui perpindahan Saudara Yefri dari anggota Komisi 2 DPRD Kota Batam menjadi anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam? Apakah dapat disetujui? Izin pimpinan, Silakan. dalam hal perpindahan sesuai tatip yang sudah dibuat, jadi kami Muhammad Mustafa dari fraksi PKS, apabila tidak ada alasan yang mendesak, maka alasannya harus dijelaskan. Karena sesuai tatip 2,5 tahun akan ada perpindahan. Mohon dijelaskan, biar nanti yang lain takutnya kirim surat juga. Seperti itu, pimpinan. Terima kasih kepada Pak Mustafa atas pertanyaannya terkait dengan urgensinya perpindahan komisi. Saya pikir perwakilan dari fraksi Nasdem untuk bisa maju ke depan. Izin pimpinan. Oh ya, Hendra Asman dari fraksi Golkar. Apa yang disampaikan pimpinan tadi, bahwa surat yang masuk dari fraksi Nasdem itu sudah dijelaskan bahwa dan dicantumkan juga masalah tatip setahun itu, Pak Mustafa. Ya, secara prinsip, saya juga betul tidak memahami sebenarnya apakah benar setahun atau 2,5 tahun. Tetapi menurut saya, hemat saya, bahwa perpindahan anggota fraksi di masing-masing fraksi itu menjadi domain dari fraksi tersebut. Sehingga menurut saya, hemat saya izin, ini menjadi kewenangan dari fraksi Nasdem untuk menjawab atau tidak. Ya, saya pikir, mohon maaf, karena ini menyangkut nanti ke depannya, kalau semua perpindahan anggota fraksi ke komisi lain harus ditambah dengan syarat atau ketentuan atau why ada apa, menurut saya itu urusan internal. Terima kasih, pimpinan. terima kasih Pak Hendra Asman. Izin pimpinan, Noranes fraksi Gerindra. Mengingat belakangan ini pemerintah kota lagi membangun dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan kami di Komisi 1 sebagai sekretaris di Komisi 1, mungkin kami membutuhkan banyak
anggota lagi. Maka kami juga berpikir kami membutuhkan Pak Yepri di Komisi 1. Terima kasih. Terima kasih Pak Acang. Kami panggil fraksi Nasdem untuk maju ke depan. Yang lurus itu Rizky. Coba kita hold dulu. Izin pimpinan, untuk dasar kenapa saya bertanya, apabila dalam tatib dibunyikan setelah 1 tahun bisa melakukan perpindahan antar komisi, ada ketentuan lain. Alat kelengkapan yang lain jumlahnya berdasarkan jumlah komisi. Contoh, Pemperda. Kalau ini kita buka, nanti ada fraksi, salah satu fraksi memindahkan anggota dari Komisi 3 pindah ke ini, maka Pemperda juga harus dikurangi. Ini yang perlu menjadi hal alasan tentunya untuk diambil satu konklusi kebijakan. Seperti itu, pimpinan. Saya rasa dari masukan-masukan dari kawan-kawan, saya minta ada pertemuan dengan fraksi-fraksi di ruangan. Maka gimana kalau kita skor dulu? Gitu ya? Berapa menit? Lama betul. 10? Ya. Ya. 10 menit ya. Untuk itu skor rapat saya skor selama 10 menit. Pak Jeb, jelaskan dulu Pak Jeb. Pak Jeb, jelaskan dulu Pak Jeb.
Skor saya cabut. Atas kesepakatan bersama dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Batam bahwa meminta kepada fraksi Nasdem untuk mengajukan surat kembali terkait dengan komposisi yang harus berimbang. Artinya pengajuan untuk perpindahan maka harus dibarengi dengan komposisi yang berimbang. Pindah ke Komisi 1 dari Komisi 2, maka harus ada yang pindah dari Komisi 1 ke Komisi 2. Biar jumlah komposisinya bisa berimbang. Demikian keputusan bersama dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Batam. Maka harapan kami kepada fraksi Nasdem untuk mengajukan surat kembali di paripurna berikutnya. Karena keputusan seperti itu, maka selaku pimpinan sidang, hal tersebut tidak kami lanjutkan. Terima kasih. Pimpinan, Silakan. Ya, jadi supaya clear juga bahwa pergantian itu adalah kewenangan praksi. Jadi alasan praksi memindahkan itu, menurut hemat saya, itu tidak menjadi hal yang, itu adalah urusan praksi lah. Mau memindahkan seorang gitu. Jadi nggak perlu harus disampaikan bahwa dia alasannya begini-begini, nggak begitu. Tapi yang paling penting adalah ada yang in, ada yang out. Nah itu dibenarkan setelah 1 tahun. Itulah ketentuannya. Gitu loh. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Surya Makmur. Terima kasih. Sidang Dewan. Izin pimpinan. Kamarudin fraksi Nasdem pimpinan. Oh ya, silakan. Tentu sesuai dengan rapat internal tadi di dalam bersama pimpinan kami dari fraksi Partai Nasdem, dalam artian bahwa sikap yang diambil oleh fraksi sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada tertuang di dalam Tatip DPRD Kota Batam. Tapi sesuai dengan kesepakatan bersama, maka segi proporsionalnya ya kembali ke internal fraksi Nasdem. Dan dalam artian kalau seandainya pada saat rapat paripurna ini belum disetujui, maka kami akan rapat kembali secara internal, kemudian mempertimbangkan apa yang menjadi masukan daripada pimpinan DPRD, kami bahas di internal Partai Nasdemnya. Tapi poin penting yang perlu digarisbawahi bahwa surat yang dikirimkan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan regulasi dan tatip yang sudah diparipurnakan. Demikian pimpinan, terima kasih. Ya, terima kasih dari fraksi Nasdem. Izin pimpinan, Silakan. KPI fraksi PKS. Sesuai dengan tatip DPRD Kota Batam 2024 disebutkan bahwa pada pasal 3 ayat 10 bunyinya adalah perpindahan anggota DPRD antar komisi. Jadi bukan komisi aja tapi antar komisi. Dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 tahun berdasarkan usul praksi. Ini kami setuju, ini usul praksi, tetapi ada antar komisinya. Tidak tunggal, tidak komisi 1 komisi 2 tanpa dibarengi dengan keseimbangan antara yang pindah dengan yang dipindahkan. Terima kasih pimpinan. Oke, Pak Safi, sudah kita bahas tadi. Intinya adalah bahwa surat dari fraksi Nasdem kami kembalikan dan kita sepakati bersama bahwa untuk perpindahan anggota komisi ke komisi lain, memang ini urusan internal fraksi, tapi harus diperimbangkan. Ada yang keluar, ada yang harus dimasukkan. Kira-kira seperti itu. Demikian surat kami kembalikan kepada fraksi Nasdem. Terima kasih. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna berakhir, perkenankan kami membacakan 1. Surat dari Komisi 1 DPRD Kota Batam nomor 221/170/K-ROM
Romawi 1 garis miring Romawi 6 garis miring 2026 tanggal 2 Juni 2026 perihal perubahan jadwal kunjungan kerja yang semula kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Kota Batam ke DPRD Kota Denpasar atau DPRD Kota Tangerang pada tanggal 17 sampai dengan 20 Juni 2026 berubah menjadi kunjungan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2026. 2. Surat dari Bambemperda nomor 050 garis miring 170 garis miring Bambemperda garis miring Romawi 6 garis miring 2026 tanggal 10 Juni 2026 perihal perubahan penjadwalan agenda Bambemperda yang semula kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 12 sampai dengan 13 Juni 2026 berubah menjadi ke Biro Hukum Sekda Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 11 sampai dengan 12 Juni 2026. Selaku pimpinan rapat paripurna, sebelum mengambil keputusan, kami tanyakan terlebih dahulu kepada seluruh anggota Dewan yang hadir. Apakah saudara-saudara dapat menyetujui keputusan DPRD Kota Batam tentang perubahan agenda bulan Juni 2026? Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Demikianlah rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam beserta jajarannya, rekan-rekan pers dan para undangan yang telah berkenan hadir mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesai. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tepat pukul 12:05 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.